Kami baru sampai di Pantai Pangandaran, jadi kisahnya panjang juga ya, bisa liburan kayak gini. Ya. Perjuangannya cukup lumayan untuk nyampe ke sini. Cukup lumayan, kenapa? Pertama kemarin kan dari pemerintah memang mensyaratkan ada tes swab antigen. Kita pergi tanggal 23 Desember ya. Ya, betul. 23 Desember, cari-cari kan baru mulai tuh. Untungnya dapat dari teman-teman ya. Ya, betul. Teman-teman, kita tes swab antigen di mobil ini. Jadi teman saya datang, terus kita bersepuluh dites lah kita, dan alhamdulillah non reaktif ya. Tuh, jadi menggunakan mobil ini kita terhindar dari kerumunan. Nah, jaga jaraknya bisa optimal. Bisa optimal, bisa tetap liburan, prosedur kesehatan. Terus hasilnya kemarin langsung kita print di sini. Ya. Kebetulan printer dan laptopnya udah ready, tinggal colok di camper van ini. Gak usah bingung nyari colokan listrik, bawa komputer, bawa laptop, bawa PC sekalipun kita bisa, oke? Nah, tinggal colok, jalan. Oke, terus konvoy lah kita ke arah sini, Pangandaran, dan kebetulan buat saya pribadi udah 15 tahun nggak ke arah sini gitu kan ya. Jalur selatan. Ya, Tasik dulu pertama, kita nyampe Tasik dulu, Ciamis, Banjarsari, tembus ke Pangandaran. Ya, cukup surprise karena begitu banyak kemajuan pesat. Prasarana untuk menunjang pariwisata udah lumayan ya dibandingin 15 atau 20 tahun yang lalu ya. Tempat menginap cukup banyak, tempat kuliner cukup banyak juga ya. Jadi rekan-rekan gak usah khawatir berkunjung ke Pangandaran. Gerah ya. Juga habis gelaran ini. Ntar lihat, kita baru gelar beberapa perintilan buat nanti siap-siap makan. Jalanan ke sini cukup lancar, jalanannya mulus, cuman banyak teman-teman bikers yang nggak pakai helm, jadi kita agak ngeri juga ya. Betul. Terus sama truknya overload, overdimensi. Jadi teman-teman harus punya skill atau kemampuan menyalip truk ya. Nah itu perlu trik tersendiri kan. Bagi teman-teman yang suka traveling jauh atau akap antar kota, antar provinsi mungkin nggak aneh. Tapi kalau teman-teman yang biasa dalam kota, nah harus hati-hati karena banyak truk yang membawa muatan yang cukup berlebih. Nah terus di Pangandaran ada apa sih? Kenapa kita kesini gitu ya? Ada beberapa ya yang kita. Oh banyak spotnya. Ya. Kalau teman-teman googling juga banyak, ada 10 yang bisa kita lihat. Tapi kita kemarin udah ke mana aja tuh? Pertama cari hotel di dekat pantai. Terus di situ ada pantai barat, ada pantai timur. Nanti kita lihat, terus ada cagar alam, ada makan seafood tuh di satu ruas jalan, isinya makan seafood semua. Terus juga banyak rusa-rusa keliaran gitu ya. Ya, di cagar alam itu. Di cagar alam. Nah, habis itu kita ke Citumang. Citumang itu kalau kita lihat Gua Pindul kali ya. Ya, mirip Gua Pindul, tapi kalau di sini dibilangnya istilahnya body rafting. Body rafting. Ya, body rafting. Ya. Anak kecil bisa ya? Oh, bisa. 1,5 tahun bisa. Di atas 1,5 tahun bisa. Karena kita pakai safety jacket ya, atau pakai pelampung lah seperti itu. Semacam lifeguardnya kali ya? Ya. Nah, itu ngasih kita beberapa petunjuk sih ya, dan mereka jagain banget. Cuman kemarin itu kita salah kostum ya. Kirain bisa kering-keringan gitu kan ya, ternyata harus basah, nggak bawa baju, nggak bawa salin. Akhirnya kita cancel. Nah, habis itu kita lanjut ke Grand Canyonnya Pangandaran. Grand Canyonnya Pangandaran. Saya 15 tahun lalu kali ya. Ya, atau lebih lah, 20 tahun kali ke sana ya. Ternyata juga lebih bagus dari Pemkab sini gitu ya. Ya, ikut mendukung kemajuan pariwisatanya. Berapa kemarin bayar ya? Satu perahu kita kena 200.000, maksimal diisi 5 orang. 5 orang, ya. 200.000, 5 orang, satu perahu. Tapi kalau rekan-rekan ingin berenang, ditungguin. Nah, sampai di ujung ada jeram cukup tinggi, perahu nggak bisa lanjut, kita naik ke jeram. Nah, di situ ada semacam kolam.
Nah, rekan-rekan di situ bisa berenang sepuas-puasnya, ya, tanpa takut hanyut karena ada penjaganya di situ. Oke, ya. Oke. Oh ya, kita kelupaan nih. Kalau mau masuk area pantai, kalau kayak Pajero itu cuman bayar masuk 65.000 tiket di depan. Per mobil gitu ya. Hmm. Bukan per orang tapi per mobil. Nah, kalau HS ini 120, Ya 120 sampai 130-an ya. 126 kalau nggak salah ya? Ya, 126.000 ya. Oke, terus penginapan gimana tuh? penginapan cukup banyak pilihan ya. Mau yang mewah, mau yang sedang, atau bahkan bisa nyewa di rumah penduduk. Kalau teman-teman backpacker tuh boleh tuh nginep di rumah penduduk dengan budget yang sangat ramah di kantong. Iya, rata-rata misalkan yang menengah itu 450 ribuan sampai 500 ribu. Terus ada juga kemarin yang nawarin satu rumah 3 kamar harganya 900 ribu. Itu sama ruang tamu, itu belum ditawar, pasti masih bisa digoyang lah harganya. Ada juga yang di sini hotel 1 juta sampai 1.500.000. Cuman tuh kemarin kita ketemu kita naik beca gitu ya. Wah, dia juga bilang, oh kalau di sini kok standarnya beda-beda gitu ya. Ya. Jadi standarnya kalau kamar yang 500 ribu tuh kayak apa sih harusnya ya. Nah, yang 1 juta gimana? Kalau lagi peak malah katanya harganya Lebih mahal. lebih mahal ya, emang begitu. Apalagi terus? Oh ya, mobil ini HS ini mesinnya standarnya 102 dk, terus ini ternyata udah di remap. Ya. Tarikannya lebih mantap. Ya. Tarikannya lebih mantap, akselerasinya lebih maknyus. Sebenarnya ini di kabin ini sih enaknya berapa? 6 lah ya? 6 6 ya. atau 8 mungkin sama anak kecil ya. 8 sama anak kecil. Tapi kalau jalan jauh, soalnya ya kan 2 tempat duduk yang madep ke depan ini, di belakang nggak ada senderannya ya? Ya, nggak ada senderan Nggak ada kepala. senderan. Kalau standarnya kan bisa sampai 16 penumpang. Ini kalau menurut saya ya itu palingan 6 lah ya. Ya. 6 itu nyaman lah. Kan juga sekalian nanti mau gelar, ada tendanya dan lain-lain. Buat yang suka nonton YouTube di Automotive Group pasti udah hafal dengan mobil ini. Ya, ini karya dari, ini juga lagi hype nih, banyak camper van atau motorhome. Wah, seru banget ya. Teman-teman bisa masak di sini. Ada kompor, ada wastafel, ada genset juga gitu. TV juga nggak ketinggalan. Jadi pokoknya fasilitasnya cukup lengkap lah untuk di mobil ini. Iya, jadi kalau mesinnya bisa malam-malam di sini mati, kita bisa pakai genset. Genset itu kalau full tank kira-kira bisa 5 jam. 5 jam. Jadi kalau mau pakai AC-nya bisa nyala kalau mesinnya mati. Itu ya sekitar jam 12 malam lah baru kita nyalain. Pantai ini panas juga. Nah, itu bisa 5 jam nanti mati sendiri. Konsumsi BBM-nya gimana? Kita ngisi sekitar 200 ribuan nyampe Pangandaran, Jakarta Pangandaran ya. Jakarta Pangandaran. Pakai biosolar aja ya? Biosolar aja. Biosolar aja. Terus sekarang kondisinya masih setengah tangki ya? Setengah. Setengah tangki. Nah, kalau Pajero itu kok baru seperempat turunnya? Irit ya. Irit banget. Ini manual ya, itu matic gitu ya. Jangan lupa kalau teman-teman yang masih niat pergi liburan, jaga jarak, pakai masker gitu ya, dan hindari kerumunan ya. Ya, betul. Jangan lupa minum vitamin ya untuk stamina tubuh. Oke, pantau terus. Kita naik perahu. Ini salah satu spot paling asik di Pangandaran. Jadi kita naik perahu ke Pasir Putih. Nah, di dekat Pasir Putih ini ada kayak
kapal gitu terbalik tuh kayak taman laut gitu, pemandangannya ikan-ikan laut jernih, terang, kita bisa lihat dari perahu. Nah untuk perahu satu orang 25.000, maksimal isinya 10 penumpang. Teman-teman, kami sudah mengeksplor Pangandaran. Ini sudah hari ketiga. Sekarang mau pulang ke Jakarta lewat jalur selatan ya. Lewat Cipatuja, Pengalengan dan lain-lain. Saatnya berpisah dengan Pangandaran. Ayo 1, 2, 3. Bye bye Pangandaran.